Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader Efek. Oke, kali ini kita akan membahas ya, ini sedikit mungkin lebih ke teknis ya. Kita akan belajar materi kembali. Dimana saat ini saya mau share seperti yang ditanyakan teman-teman, bagaimana sih caranya kita exit dari market, ya kan? Selama ini yang kita pelajari kan bagaimana kita in ke market, tapi kita belum pernah mempelajari bagaimana caranya exit dari market. Oke, jadi dari sini sebenarnya yang saya lakukan itu ya seperti kebanyakan teman-teman, gimana ya? Saya bisa katakan begini, sebenarnya ada dua dua apa ya, dua kondisi untuk mengatakan itu semua. Maksudnya bagaimana? Untuk exit ke market ya, untuk exit ke market itu ada dua hal. Yang pertama itu fix atau yang kedua itu lebih temporer. Bagaimana maksudnya? Yang fix itu ya kita pakai Excel dan pakai TP fix. Udah. Setelah kita melakukan itu, kita nggak perlu mengintervensi apa yang terjadi di market terhadap uh, open posisi kita gitu. Jadi misal saya ambil contoh apa yang saya lakukan kemarin di gold ya, di gold kebetulan saya dua kali entry di gold kemarin seperti yang saya katakan di inilah saya langsung contoh aja. Nah, ini gambaran saya dan kemarin saya katakan saya lebih fokus ke buy meskipun mungkin banyak yang fokus sell ya, tapi saya lebih cenderung buy dengan beberapa alasan. Teman-teman bisa lihat di video saya yang kemarin. Oke, tapi yang jelas begini, ini kita akan membahas bagaimana cara saya exit di market. Oke, nah ini saya hapus saja dulu. Nah begini. Oke, jadi saya dua kali entry kemarin di gold. Nah begini, untuk yang menggunakan fix SL dan TP, artinya kita langsung pasang, mungkin kita pakai 1:2 risk to rewardnya atau 1:3, itu terserah. Nah udah setelah itu kita akan apa namanya, mendiamkan, tidak akan mengintervensi apa yang terjadi di market gitu ya. Nah, oke, saya kasih contoh di sini kemarin kenapa saya entry buy di sini. Nah, gini. Pertama ya, ini saya sedikit analisanya begini. Ketika harga ini masuk naik gini, saya melihat di sini kan ada fair value gap ya. Kenapa fair value gap ini kok nggak direspek? Nah, itu satu tanda. Padahal memang di sebelah kiri sudah mengambil liquidity dan di sini adalah zona fair value gap daily kan di bawah. Kalau kita buka kan ini di daily ini adalah fair value gap. Oke. Ini untuk mengingat saja, dan fair value gap ini seharusnya bagus karena apa, ditopang oleh resisten di sebelah kirinya. Oke, nah ini kita mempunyai resisten yang kebetulan sejajar dengan fair value gap. Oke, sampai sini clear seperti analisa yang kemarin. Kemudian ini oke, kita geser lagi. Nah, sekarang logiknya yang di sini, kenapa harus entry buy saat itu? Kita mempunyai fair value gap di sini. Oke, lihat. Kalaulah ini masih mau turun, seharusnya ini direspek untuk turun. Oke lah, mungkin di break, tapi dia harus ada balik lagi turun, ya kan? Tapi kalau ini saya tarik sampai ke sini, nggak ada satupun candle, lihat, nggak ada satupun candle yang mampu close di bawah fair value gap ini. Yang ini saya jadikan inversion. Dan kebetulan nggak ada satupun yang mampu close di CI-nya, encroachment-nya, ya kan? Nih, nggak ada yang mampu close di setengahnya aja, nggak mampu. Nah, yang jadi permasalahan saya kemarin adalah ini. Saya masih mempunyai roadblock di sini, ada fair value gap yang nggak mampu dijebol. Nah, gini. Terus bagaimana? Kenapa kok memberanikan entry di sini? Jadi gini, setelah
saya melihat ini turun, ada 3 candle ini turun. Nah, tapi candle ini pun nggak mampu menjebol dan lihat tertahan oleh di sini ada engulfing di sini. Lalu saya turunkan time frame ke time frame M15. Nah, kalau yang terjadi di M15 itu ini. Nah, oke, di M15 ketika dia lahir candle ini, oke, inilah order block, membuat order block di sini. Kenapa ini order block? Lihat di sini saya mempunyai liquidity. Sini sell set diambil. Kemudian di sini juga sell set diambil. Oke. Nah, sudah, kemudian dia balik lagi naik. Oke, berarti ini adalah order block. Maka saya entry di sini ketika candle ini lahir, turun, saya entry. Entry di shadow sini. Nah, terus SL-nya di mana? SL sudah langsung di sini. Di bawahnya sini. Oke. SL di bawah sini. Artinya dengan teknik ini, dengan cara ini, otomatis kalau harga nanti turun sampai ke sini, ya, harga sampai turun ke sini, saya sudah keluar market, sudah exit di market. Ini adalah exit market ketika, ya kan, ketika dalam kondisi floating minus. Oke. Jadi ketika kita ternyata salah dalam menganalisa, ini otomatis kita akan exit di market dengan memasang SL, karena oleh karena itu Excel itu sangat penting. Nah, kemudian saya ini ketika naik di mana targetnya? Nah, di mana targetnya? Maka ketika menaik seperti ini, saya awalnya menargetkan di sini, ya, di high ini. Tapi ketika saya berpikir, oh ini sudah disentuh di sini, disentuh, banyak sekali disentuh. Ketika dari bawah membawa muatan yang menurut saya lumayan banyak. Kenapa? Banyak liquidity yang diambil, harusnya di sini jebol dong. Nah, maka TP enggak saya pasang dulu, saya menunggu dia membuat CSD di sini, yaitu order block yang lebih powerful di sini. Oke, di sini. Setelah ini mampu close di atasnya sini, baru saya pasang TP. Nah, caranya bagaimana? Saya menggunakan Vibo dengan apa namanya, standar deviasi settingannya gini. Nah, makanya saat TP di sini, lah di sini di -2. Oke, kenapa kok nggak sampai -4? Karena malamnya ada news. Oke, malamnya ada news. Nah, di jam 10 kan ada news. Oke, nah gitu. Nah, terus ketika harga di sini dia naik ke sini, padahal sudah break sini, tapi ini kan mulai balik turun lagi. Nah, gimana? Apakah di hold atau di close saja? Nah, begini caranya. Ketika dia mulai naik di sini, turun di sini, apa yang dia lakukan harga? Apakah kita harus mengintervensi apa namanya, entrian kita di sini tadi dengan mungkin memasang SL plus atau langsung di close saja? Nah, sama sebenarnya. Di sini yang kita lihat adalah setup yang lebih detail di M15. Maka ketika kita mau mengintervensi atau mengclose dalam kondisi profit, takutnya nanti bablas balik lagi turun, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat adakah di M15 ini dia melakukan atau membuat setup sell gitu. Nah, sejauh yang dia lakukan di sini kan nggak melakukan apa-apa. Lihat di sini, dia membuat apa namanya, memang dia mengambil nih banyak liquidity juga, tapi ketika dia naik, dia ini kebetulan nggak membuat apa namanya low. Lihat, tidak ada low yang dibikin. Low yang dibikin adalah di sini. Oke, kita tanda low yang dibikin itu di sini. Nah, dan low yang dibikin di sini ini reject terhadap order block atau breaker block yang ada di sini. Lihat, kita punya breaker di sini. Nah, dan dia reject. Oke. Maka ketika ini
nggak ngambil ini pun, kalau dia mau turun, dia harus ada close body di bawahnya ini. Nah, ternyata tidak. Maka ya di hold aja. Sudah entryan di sini kita biarkan gitu. Nah, terus lagi lebih penting lagi adalah apa yang dilakukan harga ketika dia ngebreak ini. Dia membuat displacement candle, guys. Nah, ini kita masih mempunyai pertahanan di sini. Nah, ketika toh nanti ada harga sampai turun ke sini, selama ini nggak di break dan dia mau balik lagi naik sampai nyentuh ini, maka ini akan dijadikan pijakan untuk naik lagi. Jadi intinya gitu, ketika kita mau mengintervensi entryan kita, maka harus ada di time frame yang sama membuat setup yang berlawanan. Gitu. Ketika saya entry di sini dengan detail setup adalah M15 seperti ini, maka di M15 seharusnya kalau saya mau berhenti atau mengintervensi entryan buy saya, maka dia harus membuat setup sell. Begitu. Oke. Nah, sekarang kalau saya sudah ini yakin dia naik dan kemudian kenapa harus TP di -2? Alasan saya satu karena di sini di jam 10 kebetulan ada apa namanya? Ini ada news ya, ada news. Oke. Ada news jadi saya apa namanya? Saya close dulu. Enggak sampai -2 kalau nggak salah. Sebenarnya per awalnya saya taruh di -2 tapi di sini saya buka di H1 itu, nah di sini enggak sampai di -2, saya ambil di ininya, saya TP di sini. Nah ini ada ini loh apa engulfing buy yang kemudian dibabat habis, dimakan, dimatikan. Maka saya antisipasi ini time frame besar, nanti jangan-jangan saat nyentuh sini langsung balik lagi terjun, rugi saya. Maka saya TP di sini, saya tunggu news selesai. Oke. Nah, saya TP di sini dan ketika TP terus kemudian news mulai, saya buka di M5. Nah, saya entry lagi di M5. Kenapa? Ternyata di sini di engulfing itu hanya di respect segini ini aja nih. Nah, di respect ini menjelang news nih. Dan lihat di sini di M5 ini ada lahir candle ini, ada lahir candle ini. Ternyata respect terhadap ini. Oke. Logika saya di M5 saja ini setelah news tidak mampu membuat apa namanya itu setup sell. Malah dia membuat apa namanya ini demand. Saya katakan ini demand ya, karena tanpa ini order block, dia membuat order block. Oke. M5 ini order block. Kenapa dia ini order block? Nah, dia ada low di sini. Di sini kita punya low. Oke, ini low diambil dan kemudian break atas. Nah, cuman di sini saya sudah meyakini ketika ini close, saya langsung entry buy. Nah, kenapa? Karena ini tidak mampu dijebol dengan meninggalkan shadow sini dan di -4 ya kan, di -4 ini belum disentuh itu. Belum target, belum diambil. Berarti ya saya masih punya asumsi bahwa perjalanan ini masih belum selesai. Ya mungkin nanti akan sideways di sini atau mungkin balik lagi ke sini baru kemudian ke sana. Makanya saya cukup di sini, ini sudah lumayan. Saya 2 kali entry lumayan dari sini sampai ke sini. Jadi begitu. Jadi ini kalau ini saya intervensi, saya close saja karena saya merasa sudah cukup, ya udah nggak usah banyak-banyak gitu. Di sini saya sudah close. Nah, terus udah itu aja alasannya. Itu aja alasannya. Jadi ketika kita mau mengintervensi entryan kita, yaitu caranya atau begini lagi lah caranya atau bisa dibilang misal oke di sini. Ketika di sini kita tanpa melihat di sini, oh di sini mengambil liquidity, ambil liquidity. Kemudian ada display candle di sini yang ini ya. Saya besar dulu. Nah, ini
Nah, ini candle hijau ini. Terus kemudian kita turun buy misalkan. Ya kan? Buy. Target misalkan di sini belum sampai ke target kok balik lagi turun. Lah, gimana? Ketika ini close di bawahnya low-nya ini misalnya. Karena ini sudah ngambil ini, ya sudah berarti kita bisa exit. Kayak gitu. Artinya ya kalau kita pakai teknik atau pakai cara di mana kita mengintervensi market yang sudah kita eksekusi, yaitu tunggu ada setup yang berlawanan. Tapi kalau misalkan ini belum apa-apa sudah balik lagi turun, nah itu exitnya ya kita pakai SL. Kayak gini nih, kalau misalkan di sini ternyata di sini nggak naik nih, malah dia balik bablas turun, belum apa-apa, barusan enter langsung berlawanan arah. Ya sudah, itu caranya ya pakai SL. Maka gunanya SL itu guys. Jadi gitu ya. Oke, jadi ada dua macam. Tapi kalau saya sih sebenarnya lebih seneng yang nggak usah diintervensi ya. Kalau mau intervensi, kalau misalkan sudah jalan running profit, ya kalau kita eman iki wis profite sakmene kok ojo balik maneh, ya kan? Ojo kok balik maneh. Padahal iki wis oleh akeh ya kan. Tapi belum nyampe target nih. -2 sama -4-nya belum kecapai. Nah, terus bagaimana? Ya udah kalau seperti itu, kalau takut seperti itu, kita harus mempunyai teknik yang kita yakini, yaitu tadi di setup di time frame berapa setup kita temukan, maka ketika dia mau balik arah, mau kita intervensi, di time frame itu juga harus ada setup yang berlawanan, baru kita intervensi. Oke? Semoga sampai sini paham teman-teman ya. Saya akhiri, saya rasa cukup. Mohon maaf jika ada kurang atau ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.